Sorry gue sampai terharu. Gue gak kuat Bang. Nanti sekitar jam 9 malam lu datang ke rumah gue aja ya. Rumah gue rame, banyak om, tante gue, saudara gue yang dari luar kota pun ada. Diketok tuh Bang kamar si Adi, diketok sama mamanya Adi gitu kan, dipanggil namanya Bang. Dibuka lah, yang tadinya nungguin mamanya gini, dia langsung gini, iya mah. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Maul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Bang Maul, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Bang, sehat. Tadi di belakang juga kita udah sempet ngobrol panjang lebar nih. Bang Maul hari ini mau menceritakan kejadian yang pernah Bang Maul alami nih. Iya Bang, jadi gua tuh sebenarnya kayak diteror Bang sama sahabat gua. Nah, ternyata tuh bukan gua doang yang diteror, tapi teman-teman gua juga diteror. Sebenarnya kejadian itu tahun 2023 Bang, di bulan Februari akhir. Gue sama teman-teman gue sebenarnya udah ada merencanakan Bang, jadi kayak ada kumpul-kumpul gitu Bang. Nah dari jalan-jalan itu kita pengen jalan-jalan lagi. Akhirnya kita kumpul, gue nyelotok lah, ayolah jalan-jalan lagi gitu kan. Nah teman-teman gue tuh pada excited kayak, ayo jalan-jalan lagi gitu kan. Akhirnya gue bilang mau jalan kemana? Ke puncak yuk gitu kan. Nah daripada mikir lagi mau kemana, ya udah pada ngayain aja. Ya udah, yuk ke puncak gas gitu kan. Ya udah. Malam itu sekitar jam 9 kita lagi di kayak angkringan gitu di daerah Depok. Kita ngerencanain lah semua. Kayak dari HTM-nya berapa per orang, nanti berapa motor yang jalan, terus nanti boncengan atau bawa sendiri-sendiri gitu. Terus nanti mau tanggal berapa gitu kan. Diomongin lah semua di malam itu. Nah sekitar jam 10 atau setengah 11 malam kita pada bubaran lah pulang ke rumah masing-masing gitu. Besokannya sore jam 4-an kita ngomongin lagi tuh Bang, tapi di chat grup. Gimana nih jalan-jalannya? Jadi nggak? Ayo jadiin aja gitu kan. Yaudah HTM-nya mau berapa? Kemarin kan emang belum fix HTM-nya berapa. Ya udah dilihat dulu nih kita nginep apa enggak gitu kan. Terus teman gue ngomong lah di grup gitu kan, di chat, nggak usah nginep lah gitu kan. Kita jadi kayak pulang pergi aja, berangkat malam pulang pagi gitu. Ya udah, kalau misalnya per orang 100.000 kurang lebih cukup nggak gitu buat semua, buat bensin, buat makan. Pas dihitung itu ternyata tuh ngepas 100.000 per orang gitu. Ya udahlah akhirnya ditentuin sekitar 120.000 per orang buat jalan-jalan itu. Masuk ke 2 minggu sebelum kejadian kita tuh kumpul lagi di tempat yang sama, di angkringan yang sama. Itu sekitar jam 7 malam habis gue pulang kerja. Dan ternyata pas gue nyampe teman-teman gue tuh udah pada di sana gitu, udah pada makan makan. Mulailah pas gue sampai, gue pesan makan, kita obrolin lagi nih jalan-jalan itu. Akhirnya di situ udah fix semua, dari schedule-nya udah ada, udah dari HTM-nya udah ada. Terus nanti motor yang jalan ternyata cuma 5 motor, jadi per orang bawa sendiri-sendiri gitu motornya. Ada nih Bang, sebut aja namanya Adi gitu ya. Ini dia diem aja. Jadi kayak nggak se-excited pertama kali kita mau ngomongin jalan-jalan. Di angkringan itu dia diem, kebanyakan diem, bengong gitu. Nah gue tegur lah, di gimana? Buat jalan-jalan lu udah siap belum? Tapi di situ jawaban dia kayak, kenapa gitu? Kayak orang bingung, kayak orang kayak baru sadar gitu. Gue tanya lagi dong, gimana lu jalan-jalan udah aman belum? Iya udah aman gitu. Karena udah kasihkan kita ngobrol segala macam dan gak liat waktu. Ternyata pas lihat jam tuh udah sekitar jam 11 malam. Akhirnya kita mutusin buat pulang ke rumah masing-masing gitu. Hamin 2 hari sebelum kejadian itu, sekitar hari Rabu, gue pulang cepat waktu itu hari Rabu, sekitar jam 4-an tuh gue udah pulang. Gue sama si teman-teman gue ini yang berempat ini sama gue berlima
kita datang lagi nih, kita ngumpul lagi, bener-bener tuh kumpul terakhir. Jadi kumpul terakhir itu buat ngumpulin uang, terus ya udah kayak nanti main lah gitu kan, main di tempat angkringan yang sama gitu. Ya udah jam 4 itu gue pulang, nyampe ke tongkrongan itu, ke angkringan itu gue jam 5 sore, ngumpul lah tuh, dateng gue langsung bayar gitu kan, nih uang PT-PT gue gitu kan, ke teman gue yang megang uangnya. Nah teman gue si Adi ini, dia ngasih uang, dia datang dia ngasih uang, tapi dia diem lagi bang, kayak pertemuan sebelumnya gitu, dia diem. Ya di situ gue tanya lah, Di, lu kenapa gitu kan, ya dengan ya gue penasaran lah kenapa dia diem aja gitu kan. Ya dia jawab ya nggak apa-apa, gue nggak apa-apa gitu. Ya udah, karena dia jawab nggak apa-apa, ya gue nggak pusingin lagi lah gitu kan. Di kita nongkrong lah, tapi di sini kita baliknya lebih cepat, ya mungkin sekitar waktu itu sekitar jam 9 kita udah pulang ke rumah masing-masing. Besok malamnya, jadi malam Jumat ya, Kamis malam Jumat, itu sekitar jam 9-an, jam setengah 10 malam lah dia ngechat gue itu. Adi nih ngechat gue, oh gimana, udah aman belum gitu kan, persiapan lu. Gue udah aman, lu gimana? Ya gue udah aman gitu kan. Nah di situ dia ngomong bang, gue kayaknya nggak bisa ikut kalian jalan-jalan deh. Gue tanya dong kenapa, ya nggak tahu aja, gue kayak nggak bisa, gue takutnya nggak bisa gitu. Ya gue jawab aja, ya udah kalau misal lu benar-benar nggak bisa gitu ya, lu ngomong aja di grup, ngomong ke anak-anak gitu kalau lu nggak bisa ikut. Ya jadi nanti kan kalau misalnya si Adi ini nggak bisa ikut, ya kita jadi berempat doang gitu, jadi 4 motor doang. Dan uang si Adi pun nanti juga dibalikin karena kan dia nggak ikut gitu. Dia ngechat gue gitu, udah kan, kita udah nggak chat-chatan lagi. Ya udah gue tidur gitu. Besokannya kita tuh udah ngomongin lagi tuh pagi, kebetulan nanti kita tuh nginep di rumah Adi dulu. Jadi kita ke rumah Adi itu sekitar jam 5 sore, dan nanti sekitar jam 10 atau setengah 10 atau jam 10 malam kita berangkat. Dan kebetulan kita jalan-jalan itu ke puncak kan. Jadi jam 10 itu kita jalan dari rumah Adi ke puncak. Tapi dari pagi ke siang itu si Adi ini nggak ada kabar. Jadi kayak nggak nimbrung lah di grup, kita ngomongin jalan-jalan, dia tuh nggak nimbrung sama sekali. Gue keinget sebelum dia akhirin chat kita semalam gitu ya, gue sama Adi ngechat semalam, dia sempat bilang, kalau misalnya gue nanti nggak ada kabar, chat gue aja gitu kan. Ya udah, karena gue keinget chat itu, gue chat lah si Adi gitu kan. Ya namanya juga sama sahabat sendiri, P gitu kan ya, P, di lu di mana gitu kan. Dia checklist 2 tuh bang, dia checklist 2 abu-abu, tapi jadi belum di read chat gue. Terus sekitar setengah jaman dia baru nge-read gue tuh bang, iya kenapa ul gitu kan, nanti jadi kan gitu kan di rumah lu. Nah di situ dia baru ngabarin bang, ternyata dia tuh dari malam, jadi abis ngechat malam itu disuruh sama orang tuanya tuh nginep di rumah omnya gitu, di rumah saudaranya di daerah Jakarta Utara. Dari situ dia bilang, kayaknya nggak jadi malam ini kita jalannya. Dia bilang, dia ngechat gue kayak gitu kan. Ya udah, berarti di reschedule aja ya, kita berangkatnya jadi malam minggu, Sabtu malam minggu gitu. Iya gampang gitu, nanti gue ngomong lah sama anak-anak di grup itu, gue yang ngebilang kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya kan berarti kan nggak jadi kan malam itu kan. Ya udahlah, gue yang tadinya udah siap-siap, udah rapi gitu kan itu udah sekitar jam 4 sore gue ngechat dia, gue udah rapi, ibaratnya udah mau jalan ke rumah dia gitu kan. Akhirnya gue lepas lagi lah yang gue pakai gitu kan, ibaratnya gue pakai baju santai lagi. Maghrib lah bang, sekitar jam 6 gitu, gue sholat maghrib tuh bang. Yang tadinya ya gue biasa kalau sholat maghrib ya paling kayak main HP gitu kan, tumben-tumbenan nih bang, jadi gue ngantuk banget bang, kayak orang gak tidur gitu. Ya udahlah, dari situ ternyata gue ketiduran bang, yang keadaan masih pakai sarung, ya sejadah gue belum dilipat gitu ya. Nah pas gue tidur itu si Adi itu datang ke mimpi gue, dia bilang, kayaknya gue nggak bisa ikut jalan-jalan, lu berempat aja nanti yang jalan-jalan gitu kan, gue nggak usah ikut. Ya udah, di situ gue bingung dong, maksudnya ini apa, kok tiba-tiba gue dapet mimpi kayak gini. Nah dari situ gue nggak sadar kan. Ya udah, dari situ gue kebangun, ya gue bertanya-tanya dong, kenapa ini, maksudnya mimpinya apa gitu kan. Ya udahlah gitu kan, gue nggak mau singin, karena itu pas gue kebangun itu udah mau menjelang isya gitu kan, udah sekitar jam 7-an. Gue sholat tuh, masa gue wudhu lagi kan, karena habis tidur tuh gue wudhu lagi. Itu habis adzan isya gue langsung sholat. Pas gue mau tidur sekitar jam 8 kurang, ya mendekati jam 8 lah, gue dapat telepon bang. Tapi pas gue telepon itu nggak, nomor nggak dikenal, jadi yang nomor yang nggak di save di HP gue gitu kan. Nah gue pikir ini kayak penipuan gitu kan, gue mikir gitu. Tapi pas gue pikir-pikir lagi, takutnya ini penting gitu kan, takutnya ini mungkin saudara gue atau siapa gitu kan, butuh bantuan, atau mungkin dia lagi kenapa pakai handphone orang gitu kan. Ya udahlah, gue angkat. Pas gue angkat, itu suara teman gue bang, si Adi. Nah dia manggil nama gue, si Adi nih, gue pikir gitu kan, apa nih orang nih pakai nomor
bukan nomor dia gitu kan, bukan HP dia tapi pakai nomor orang lain gitu kan. Ya di situ gue pikir macam-macam lah, mungkin dia kayak dijambret apa dibegal gitu kan. Ya gue langsung bilang, lu di mana, kenapa kok pakai nomor orang bukan nomor lu? Dia bilang, gue lagi di jalan, gue mau pulang. Jadi lu pakai HP siapa? Ada, gue pakai HP orang. Ya udah, lu di mana? Ini gue masih di jalan, gue mau pulang. Oh iya, nanti sekitar jam 9 malam lu datang ke rumah gue aja ya. Ke rumah gue rame, banyak om, tante gue, saudara-saudara gue yang dari luar kota pun ada. Nanti lu sama teman-teman main aja ke rumah. Terus gue tanya dong, nggak apa-apa nih gue main sama teman-teman gue gitu kan ke rumah lu, kan lagi banyak saudara lu. Iya nggak apa-apa. Ya udahlah, ya udah nanti sekitar jam 9 gue kabarin anak-anak buat ke rumah lu gitu, kita main. Ya udah, di situ dia yang matiin tuh bang, dia yang matiin teleponnya. Ya mungkin sekitar 15 menitan, 10-15 menit lah kurang lebih, gue dapat telepon masuk lagi. Nah pas gue lihat, oh mamanya si Adi nih yang nelfon gue angkat. Halo, assalamualaikum Tan, gitu kan. Jadi jawab, waalaikumsalam gitu kan, gitu kan. Gue tanpa mama yang ngomong lagi, gue langsung nyeletuk, tante, si Adi udah nyampe rumah. Nah di situ tantenya, mamanya si Adi tuh diem, terus langsung ngomong lagi, kamu udah dapat kabar belum? Hah, kabar gitu kan. Gue di situ dalam hati ngomong, kabar apa gitu kan. Ya gue tanya lah, kabar apa Tan? Aku belum dapat kabar. Kenapa ya Tan? Nah di situ mamanya nggak jawab gitu, tapi dia langsung kayak gue denger tuh mamanya nangis. Lah, ini penasaran dong, ini kenapa gitu kan, kok tiba-tiba nangis gitu. Tante kenapa, kabar apa Tan gitu kan. Gue penasaran lah, kabar apa gitu kan. Kamu dapat kabar belum? Adi meninggal. Gue disitu kaget dong. Perasaan ya jam 8 tadi kan teman gue nelfon gitu, si Adi tuh nelfon. Gue tanya, gak mungkin si Adi meninggal. Jam 8 tadi Adi nelfon saya Tan, dia bilang masih di jalan pulang gitu. Nah di situ tante ya udah, kalau kamu nggak percaya kamu kesini aja ke rumah. Jadi situ gue tadinya gue mau tidur gitu kan, gue langsung siap-siap lagi bang, gue mandi lagi, gue siap-siap gitu kan. Nah itu gue belum ngabarin di grup. Pas udah gitu, udah saya mandi, gue udah beres, gue pamitan sama kantor gue ngabarin di grup, guys udah dapat kabar bro. Ya gue bilang kayak gitu, grup langsung rame, kabar apa gitu kan, pada kayak penasaran kabar apa gitu. Si Adi meninggal. Lah di situ teman-teman gue pada kaget dong, kayak hah, Adi meninggal? Nggak mungkin gitu, nggak mungkin Adi meninggal. Itu di chat grup langsung rame lah. Ya udah, langsung gue bilang kan, gue chat di grup itu, ya udah kalau nggak percaya kita ke tempat yang biasa kita tongkrong. Tapi ini bukan yang di Depok ya, tapi yang dekat rumah si Adi ini ada satu lagi. Gue nyampe, teman-teman gue pada nyampe di situ, langsung lah cekcok, nggak mungkin meninggal gitu kan. Ya gini gue dikabarin sama mamanya. Ya di situ gue sempat berantem lah sama teman gue gitu kan. Nah gue bilang, ya malu doang, gue juga nggak percaya gitu. Gue nggak percaya kalau teman gue tuh meninggal. Lu kalau nggak percaya, kita ke rumahnya aja. Udahlah, gue sama teman-teman gue tuh pada ke rumahnya. Nah pas sudah nyampe gapura perumahannya dia, itu ada bendera kuning bang. Pas jadi gue kan berhenti gitu ya, terus gue buka gini kan, gue lihat gitu kan namanya siapa. Di situ gue langsung lemes bang, itu nama teman gue. Tapi di situ gue masih nggak percaya, kayak gue masih berpikiran ini bukan nama teman gue, mungkin cuma mirip. Tapi pas gue lihat rumahnya dia, itu udah ada tenda yang orang meninggal, terus rame banyak orang gitu, tetangga-tetangga dia. Nah di situ gue langsung ngebutin motor gue gitu kan ke rumahnya dia, gue parkir, gue masuk ke rumah dia gitu kan. Gue ketemu sama mamanya, sama papanya, sama kakaknya, sama adiknya, sama omnya semua. Dan dari banyak kerumunan itu, di tengah-tengah itu ada sahabat gue gitu, teman gue yang udah terbujur kaku, udah ketutup kain gitu kan. Ya di situ gue nangis lah, ya sebenarnya kan kalau orang meninggal kan nggak boleh nangis ya bang. Gue nangis, gue nggak percaya gitu kalau ini tuh sahabat gue. Gue kayak
ini nggak mungkin, ini cuma mimpi gitu kan. Kalau mimpi bangunin gue, tapi ya ini bukan mimpi, ini kenyataan. Ya gue di situ nggak mikir panjang gitu ya, gue kayak ya gue nangis aja di depan jasad temen gue gitu kan, gue nangis gitu kan. Akhirnya di situ gue nginep, gue sama temen gue nginep itu sekitar jam 1 pagi. Akhirnya gue nginep lah, gue mutusin nginep sama temen gue di rumahnya dia. Besokannya ikutlah gitu kan makamin temen gue. Pas temen gue nih mau masuk ke kuburan atau kalau lahat gitu ya, gue minta sama pihak keluarganya, ke mamanya, tante, Maul mau minta, boleh nggak, mau minta kayak sahabatnya ada yang turun gitu, ibaratnya nganterin ke peristirahatan terakhirnya gitu. Tadi itu temen gue yang mau turun, si Jadi ini mau turun lah gitu, tapi gue bilang nggak usah, gue aja yang turun. Ya udah kayak gitu, gue turun, tapi gue nggak berani di bagian kepala, akhirnya gue di bagian perut gue, karena nggak kuat bang lihat muka. Akhirnya di situ ditutup lah pakai papan, disiramin air mawar gitu ya, terus ditaburin bunga, ditutup lah tanahnya pakai tanah gitu kan, ditutup nisan gitu ya, pakai nisan yang kayu, itu nama sahabat gue gitu. Oke ya biasalah berdoa gitu kan, doa ada ustadznya. Kita pulang lah dari situ. Gue bersih bentar karena baju gue agak kotor sama kaki gue agak kotor. Gue bersih, gue pamit lah, tante, Maul sama teman-teman balik dulu pulang, nanti abis maghrib kita kesini lagi karena kan mau takziah gitu. Iya pulang ya, gue bersih. Udah kayak gitu kita pulang, gue mandi gitu kan, terus pas di kamar gue kayak orang bengong di kamar gitu kan. Terus gue ngeliatin foto-foto kenang-kenangan gue sama sahabat gue ini, gue nangis lagi gitu. Gue kayak kenapa lu cepet banget gitu ninggalin gue. Sekitar jam 4 gue mandi siap-siap gitu kan. Terus sekitar jam 5 gue ke tempat tongkrongan deket rumah si Adi ini, dan ada teman-teman gue juga, sambil nunggu mau tajia gitu. Abis maghrib kita kan sholat deket masjid komplek dia gitu kan. Sholat maghrib, abis sholat maghrib kita datang ke rumahnya, kita bantuin beres kayak yasinan gitu segala macem, kayak ya abis orang meninggal gitu kan malamnya. Kita pulang ke rumah masing-masing abis itu. Nah pas malamnya mulailah bang gue kayak diteror sama mungkin Korin ya, dari sahabat gue ini. Terus sekitar jam 10 atau setengah 11 malam abis pengajian itu, gue pulang, gue bersih, gue cuci muka, gue cuci kaki, gue ganti baju, semua gue ganti. Gue udah masih mau tidur. Gue pas mau tidur ya gue bisa tidur lah gitu. Tapi pas gue tidur itu gue dapet mimpi bang, didatengin sosok sahabat gue ini. Tapi itu di mimpi itu gue nggak bisa gerak bang, jadi kayak gue diem aja. Terus sosok sahabat gue ini datengin gue dengan keadaan terakhir dia gitu ya, yang nggak bagus. Dia bilang, ngomong di depan gue langsung, ayo jalan-jalan. Nah di situ gue kaget kan, gue kebangun pas gue liat jam tuh sekitar jam 3 pagi. Wah di situ gue langsung kepikiran dong, maksudnya apa nih? Ya udahlah, dari situ gue mencoba untuk tidur lagi. Ya mungkin sekitar setengah jaman gue baru dapat tidur lagi gitu kan, gue bisa tidur lagi lah. Ya pikir gue mungkin cuma malam itu. Ternyata itu berlanjut bang. Setiap malam itu gue dapat mimpi yang sama, dan gue pasti kebangun di jam 3 pagi. Gue gak tahu itu maksudnya apa, tapi jam 3 pagi gue selalu kebangun karena mimpi itu selama 2 minggu. 2 minggu gue dapet teror kayak gitu ya. Puncaknya gue kan balik kantor jam 6. Jarak dari kantor gue ke rumah gue itu mungkin sekitar 1,5 jam. Pas gue nyampe rumah, gue buka gerbang gitu ya, gue masukin motor, gue kunci lagi, terus gue buka kunci pintu gitu kan. Gue buka, pas gue buka gini bang, gue langsung ngeliat ada sosok sahabat gue dengan keadaan dia yang gak bagus itu di depan. Jadi kayak pas gue buka pintu langsung kelihatan dia, dan dia langsung ngomong ayo jalan-jalan. Nah disitu gue langsung refleks jatuh gitu kan,
ya gue kayak nge-freeze 1-2 menitan. Sosok gue tuh ngeliatin sosok sahabat gue kayak gini, diem. Dan di situ ya gue paksa lah kayak ayo gerak, ayo gerak, ayo gerak gitu kan. Ya mungkin tuh akhirnya dari situ gue bisa gerak, gue paksain gerak, akhirnya gue bisa gerak. Dan pas gue abis bisa gerak itu, sosok sahabat gue tuh hilang, udah hilang aja gitu. Dan dari situ langsung lah gue masuk, gue langsung nyalain semua lampu rumah gue bersih ganti baju, gue langsung tidur. Gue nggak mikirin itu udah sholat isya belum, tapi gue langsung tidur karena gue takut banget gitu kan. Ya walaupun sahabat sendiri gitu kan, yang dia tampakin kayak gitu di depan muka langsung, itu kaget gitu kan, refleks lah gitu kan. Gue langsung kaget, ya udahlah, gue nggak mikirin, gue langsung tidur aja gitu kan. Udah sholat isya belum, gue karena udah saking takutnya pada saat itu. Nyampe lah ke 40 harian sahabat gue ini bang. Pas nyampe 40 harian, kita datanglah ke rumahnya dia. Itu gue kumpulnya dari jam 5 sore. Kebetulan tuh hari Minggu, jadi gue libur. Pas gue nyampe, gue langsung bilang lah, tante, mohon maaf sebelumnya gitu kan. Karena gue mau cerita, karena gue digangguin anaknya gitu kan. Maul mau ngomong, Maul selama 2 minggu belakangan setelah almarhum meninggal, Maul tuh diganggu. Maul pun sampai didatengin gitu sama sosok si Adi. Dan di mimpi itu si Adi selalu bilang ayo jalan-jalan. Tapi pas tidak tampakin pun juga sama, si Adi juga ngomong ayo jalan-jalan. Maul nggak tahu itu sosoknya Adi benar atau bukan, tapi di situ Maul jujur, Maul takut gitu. Nah dari situ barulah gue dapat cerita dari keempat sahabat gue yang 3 orang ini. Yang pertama tadi sebut aja lah Jadi ya. Nah si Jadi ini, dia itu kalau lagi sendirian dimanapun selalu ngerasa kayak sekelebat tuh ada sosok almarhum lewat, sosok si Adi lewat, terus kayak dia tuh kalau ngelihat dari ekor mata dia tuh kayak gini, itu kayak ada sosok Adi gitu kan. Ya di situ mungkin tuh gangguannya dia gitu kan. Nah tapi itu cuma sekitar seminggu kalau si Jadi ini. Terus sahabat gue yang kedua sebut aja namanya Yusuf gitu ya. Nah kalau si Yusuf ini kan dia suka banget fotografi, suka moto-moto gitu. Nah pas dia moto apa, berapa kali jepretan, sekali jepretan yang pertama gitu ya, hasil foto yang pertama itu selalu ada sosok siluet Adi. Jadi kayak bukan nggak solid, tapi kayak sosok bayangan Adi gitu. Dimanapun, jadi kayak misalnya dia foto kamar dia, itu kayak di pojokan mungkin ketangkep, terus dia lagi moto pemandangan ada gitu kan sosok siluetnya si Adi kayak gitu. Tapi kalau dilihat lagi nih ya, jadi kayak dia udah nyampe rumah, dia lihat lagi hasil fotonya, hasil foto itu nggak ada bang. Jadi kayak nggak ke save gitu di HP-nya dia. Itu dia selama seminggu kalau si Yusuf ini. Terus ada satu lagi nama sahabat gua, sebutnya namanya Bintang. Kalau si Bintang ini, dia selalu dapat telepon dari nomor yang nggak dikenal dan yang nggak di save di HP dia. Itu sekitar jam 8 malam. Jadi setiap 8 malam nih, di telepon bunyi terat gitu kan, diangkat lah sama si Bintang. Ya mungkin pemikiran si Bintang sama kayak gue waktu itu, kalau nggak nomor gak dikenal takutnya penipuan, tapi takutnya penting juga, diangkat lah. Halo. Pas di Bintang ngomong halo, 1-2 detik dari handphone itu ada yang jawab bang, ayo jalan-jalan. Tak, terus mati. Wah di situ si Bintang akhirnya ganti nomor bang, karena mungkin dia udah saking takutnya ya, akhirnya dia ganti nomor. Siang ganti nomor gitu ya, malamnya sekitar jam 8 nomor itu masuk lagi di nomor HP barunya si Bintang. Ya mungkin si Bintang nggak ngeh juga mungkin ya, karena nomor baru. Diangkat lagi bang, halo, langsung jawaban ayo jalan-jalan. Wah di situ Bintang langsung kayak kok dia kayak gini lagi, padahal nomornya nomor baru, nggak ada yang tahu nomor dia, cuma kecuali sahabat-sahabatnya sama keluarganya gitu kan yang tahu. Akhirnya ya udah, itu nomor cuma bertahan sehari doang. Besoknya dia ganti lagi, dia dapat teleponnya lagi di jam yang sama, di jam 8 malam, dan nomor yang sama dengan nomor Bintang yang baru, yang baru banget dia beli. Ini si Bintang kayak mungkin dia parno gitu ya, takutnya itu lagi nggak diangkat bang. Jam 8 tuh kan telepon bunyi, nggak diangkat, mati tuh teleponnya. Sekitar 5 menitan dari telepon itu mati, ditelepon lagi sampai jam 9 tuh telepon masih terus
Telepon, nomor itu masih terus telepon. Pokoknya tuh kayaknya itu telepon berhenti sampai diangkat. Akhirnya si Bintang tuh ngangkat, tapi nggak dia nggak ngomong halo, dia diangkat doang. HP-nya taruh di meja, di loudspeaker sama dia. Ada mungkin sekitar 5 detikan nggak ada suara, tiba-tiba ada ngomong, ayo jalan-jalan, langsung mati. Wah, di situ Bintang langsung takut banget gitu kan, langsung takut banget. Dan dia tuh sampai ganti nomor lagi bang, jadi dia sampai 4 kali ganti nomor. Tapi pas dia ganti nomor yang keempat, itu udah nggak ada teleponnya lagi. Akhirnya tuh dari gua terus ketiga sahabat gua udah dapat lah cerita itu kan. Ternyata bukan dari sahabatnya aja bang yang dapat gangguan, mamanya pun juga dapat. Dan mamanya tuh sehari setelah almarhum dikubur. Jadi ada satu waktu gitu ya, lagi siang hari gitu kan, mamanya tuh mungkin kangen sama anaknya. Dia tuh buka kamar anaknya, si Adi ini, dan dia ngeliat sosok Adi lagi tiduran di kasurnya. Dia ngebelakangin mamanya. Jadi kan lewat kamarnya si Adi itu kasur, tapi kasurnya tuh mepet tembok. Di kepala kasurnya tuh lemari, jadi bagian kaki gitu ya, kaki ada space dikit buat jalan. Nah itu ada lemari, dan di samping kasur dia itu ada jendela, yang di bawah jendela ada meja belajar. Udah gitu doang lewat dia. Itu selalu ngebungkungin mamanya, dan si Adi ini madep ke tembok. Ya udahlah, mungkin mamanya juga mikir oh anaknya lagi tidur gitu kan, mungkin saking kangen sama anaknya kayak gitu. Dan itu ternyata setiap hari bang, setiap mamanya masuk kamar ada selalu sosok Adi lagi tiduran. Terus ada satu waktu bang, di sore diketok tuh bang kamar si Adi, diketok sama mamanya. Adi gitu kan, dipanggil namanya bang, dibuka lah. Terus dia sosok si Adi, ada sosok si Adi lagi tiduran, dipanggil lah Adi. Dan tuh bang, dijawab kayak yang tadi yang mungkin mamanya gini, dia langsung iya mah. Tapi di situ kakaknya langsung kayak megang bahu mamanya gitu kan, mah yang ikhlas ya gitu. Dan pas si mamanya lihat lagi ke kasurnya si Adi, itu udah nggak ada bang, sosok si Adi udah hilang. Wah di situ mamanya langsung nangis gitu kan, sampai ya, mamanya juga nggak apa-apa katanya, sampai dibawa ke psikiater karena udah saking biar apa psikisnya tuh keganggu banget gitu, sampai harus dibawa ke psikiater. Udah kayak gitu akhirnya malam itu kita rembukin lah maksudnya nih, maksud dari ayo jalan-jalan ini apa. Nah dari situ akhirnya si Jadi ngomong, oh iya sebelum almarhum meninggal, si Adi meninggal, kita kan ada janji kita mau jalan-jalan. Mungkin itu maksudnya dari kata ayo jalan-jalan ini. Malam itu udah sekitar jam 10-an, kita ngomongin lah, yaudah besok kita jalan-jalan, kita ke puncak, kita tuntasin semua keinginan si Adi, kita jalan-jalan. Tapi di situ kita berdebat lagi bang, tapi gimana biar si Adi ini, maksudnya masa kita berempat doang jalan-jalan gitu kan. Nah si Adi ini maksudnya ngikutnya gimana gitu kan. Akhirnya gue ngasih solusi, kita buat aja figur foto terakhir dia, foto wisudaan gitu. Ya udahlah, malam itu kita akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Tapi sebelum pulang itu kita foto dengan formasi Yusuf, gua, Jadi, Bintang. Jadi posisinya gitu, di foto lah gitu kan, foto. Pulang, terus gue cek lah hasil foto yang dikirim. Pas gue lihat gitu hasilnya, di hasil foto itu jadi yang tadi ya, Yusuf, gue, Jadi, Bintang. Di tengah-tengah gue sama Jadi itu ada sosok sahabat gue ini, si Adi, dengan keadaan terakhir dia meninggal. Gue kaget lah, kayak kok ngikut nih orang foto gitu kan, sosok ini ngikut foto gitu. Ya udahlah, dari situ gue nggak musingin, ya mungkin dia mau ikut foto gitu kan, karena kan sahabatnya moto gitu kan, ya dia mungkin mau ngikut, ya udahlah gitu kan. Besokannya sekitar jam 10 pagi kita tuh datanglah ke rumah si Adi ini, karena kan dia dikumpulnya di situ. Kita bawa cuma 2 motor, jadi Bintang bonceng gue,
jadi ngebonceng si Yusuf. Ya udah gitu kan, udah kayak gitu bawalah, dan situ gue yang megang figur fotonya. Nah selama di motor gue yang harusnya sama sahabat gitu ya, senang-senang, ketawa gitu kan, bercanda-canda gitu kan, mungkin di motor kayak ngobrol gitu, gue nangis bang. Gue sambil nangis gitu, terus gue megang foto dia kayak gini gitu kan di motor, gue kayak ngerenung gitu, kayak gue sambil ngusap foto dia gitu kan, kayak ini permintaan terakhir lu, kita tuh udah ngwujudin permintaan terakhir lu, semoga abis ini lu tenang, nggak ganggu kita lagi, mama lu juga udah ikhlas lu pergi gitu, cukuplah ganggunya kayak yang kemarin aja gitu. Ini bukan Adi yang gue kenal, lu tuh bukan yang orang yang usil, lu tuh orang yang ceria, lu tuh orang yang guyonan terus gitu kan. Gue kayak gitu, terus gue nangis lagi, gue di situ nangis. Terus si Bintang ngomong, oh udah ikhlasin, Adi udah tenang, udah lu nggak usah nangis, lu ikhlasin si Adi. Ya di situ gue berusaha untuk tegar lah, gue tenang gitu kan, gue berusaha untuk happy lah pada saat jalan-jalan itu. Ya walaupun nggak bisa pada saat itu. Akhirnya kita ke salah satu hutan pinus yang ada di puncak. Udah kayak gitu kita di sana ya explore hutan pinus itu lah. Terus pas akhir itu dengan posisi yang sama, Yusuf gua jadi Bintang itu foto lagi, tapi dalam keadaan gue megang figurnya si Adi. Nah di tengah-tengah gue sama si Jadi lagi itu ada sosok si Adi, tapi keadaan dia udah sempurna, udah kayak dia gitu yang gue kenal. Itu gue ngeliatnya juga pas di rumah. Pas udah kayak gitu gue juga nangis lagi bang, dan itu foto juga masih ada sampai sekarang, tapi kata mamanya untuk nggak disebarluaskan gitu untuk foto-fotonya gitu kan, karena itu mungkin buat ngekip biar apa ya, kayak privasi lah gitu kan, privasi dari pihak keluarga gitu yang nggak mau di spill foto-fotonya. Malamnya tidur kan, gue udah sekitar jam 10-an gitu, gue tidur dan gue didatengin sama si Adi. Tapi di mimpi itu si Adi tuh nggak ngomong apa-apa, dia cuma kayak berdiri ngeliatin gue dengan keadaan dia udah bagus gitu, dan dia senyum ke gue. Dan disitu udah gue langsung kayak ngebangun, dan itu di jam 3 pagi lagi. Tapi konteksnya bukan ngeganggu, tapi kayak cuma ngeliatin gue aja gitu, kurang lebih gitu sih bang. Sorry gue sampai terharu, gue gak kuat bang. Oke. Mana Bang Maul, udah tenang? Udah lega Bang ya? udah. Oke Bang. Bang Maul, gue mau ngucapin sebelumnya turut berbelasungkawa ya Bang Maul ya. Iya bang. Atas kepergian sahabatnya Bang Maul. Semoga nih almarhum ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosanya ya Bang Maul. Amin bang. Bang Maul, sekali lagi terima kasih banyak Bang Maul. Iya ya. bang, sama-sama bang. Dan buat teman-teman juga di rumah yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk saksikan terus telusur karena masih banyak video-video menarik yang harus kalian tonton nih. Bang Maul, salam untuk keluarga di rumah, salam juga buat teman-temannya. Iya bang. Semoga sehat selalu Bang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur.